setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan pujian. Jangan lelah dalam kita melayani Tuhan. Kita jangan lelah kita memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita buka hati kita, biarlah roh Tuhan turun pada atas hati kita, biar memenuhi menyucikan hati kita. Kita akan puja Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Mengalihkan
Di hadiratmu, kau
umat kamu yang menyampaikan kebenaran firman. Biar roh hikmat yang daripadamu Bapa, karena kami percaya Tuhan, sekalipun firman kerasnya Bapa, biar kami belajar dengan sukacita Tuhan untuk menerima kebenaran firman Bapa, karena kami percaya Bapa, tanpa firman kami tidak akan mampu Bapa, apalagi kami hidup di akhir zaman ini Bapa. Biarlah kebenaran firman selalu menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa, mengampuni setiap salah dosa kebodohan kami Bapa. Bila mana ada kuasa-kuasa roh yang jaga Bapa, yang tidak sengaja dalam firman sebentar ya Bapa, kami sehati kami tolong potongan di dalam Bapa Yesus, keluarkan dari hati pikiran kami terlebih ruangan ini, kuduskan kami Tuhan. Kami siap akan menyambut kebenaran firman. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan dan saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Injil Lukas 22. Kalau kita sudah temukan, kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini. 2, 3. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Puji Tuhan. Silakan kita duduk. Di dalam pembacaan firman Allah ini, yaitu mendekati Tuhan Yesus, dia akan ditangkap, lalu dia akan disiksa, aniaya, dan mati di atas kayu salib. Maka di dalam ayat ini kita melihat judulnya yaitu percakapan waktu perjamuan malam. Jadi sudah akhir-akhir mendekati Tuhan Yesus akan masuk di dalam Jumat Agung yang penuh dengan penderitaan itu. Lalu di dalam ayat-ayat yang mulai dari ayat 24, lalu Tuhan Yesus berbicara khusus kepada Simon Petrus. Dikatakan, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya. Atau dalam terjemahan lain, lihat Petrus, iblis telah menuntut untuk menanti engkau seperti memisahkan antara gandum dan sekam. Nah, kalau kita baca dalam ayat ini, siapakah Simon Petrus itu? Dia murid Tuhan. Dan dari 12 murid Tuhan, Petrus salah satu murid yang begitu dekat dengan Tuhan. Ada 3 mereka yang begitu dekat dengan Tuhan, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pada peristiwa-peristiwa khusus, maka ketiga murid ini selalu diajak oleh Tuhan. Waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, maka 3 orang ini termasuk Petrus diajak. Waktu Yairus, anak perempuannya 12 tahun, sakit lalu mati, lalu Tuhan mengajak masuk ke dalam kamar sama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus ini adalah seorang murid
yang orangnya bersemangat, orangnya juga termasuk polos, orangnya juga berani, namun juga pengecut. Petrus ini adalah orang yang selalu di depan sesudah Yesus. Saya baca referensi tentang Rasul Petrus ini, dikatakan bahwa dia telah menjadi juru bicara dari rombongan Tuhan Yesus yang berjumlah 12 orang, 13 dengan Tuhan Yesus. Petrus yang selalu muncul, Petrus yang selalu memberi komentar, Petrus yang selalu memberikan jawaban. Bahkan pun kalau kita baca di dalam Alkitab, waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku? Murid-murid yang lain berkata, oh engkau seperti nabi ini, engkau seperti nabi itu. Dia tanya lagi, menurut kamu siapakah aku? Sama saja jawaban mereka. Lalu tiba-tiba Petrus dia bangkit dan memberikan jawaban, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa. Lalu Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, bukan dari hatimu engkau berkata itu, bukan dari pikiranmu muncul perkataan itu, tapi Bapa di surga yang memberikan ilham itu kepadamu. Bapa di surga sampai memberikan dia ilham untuk memberitahukan siapakah sebenarnya ini Tuhan Yesus ini. Petruslah yang menjawab, engkau adalah Mesias. Mesias artinya juru selamat, anak Allah yang hidup dan berkuasa. Satu waktu juga Tuhan Yesus suruh mereka menyeberang. Di tengah perjalanan mereka dihantam oleh gelombang yang begitu besar, hampir saja mereka tenggelam. Lalu Yesus datang berjalan di atas air. Murid-murid yang ada di tengah danau, yang perahu mereka sudah mau tenggelam, kaget melihat, dan mereka menduga, menyangka itu adalah hantu. Kok bisa ada yang bisa jalan di atas air? Itu pasti hantu. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, inilah aku, kata Tuhan Yesus. Lalu Petrus dia berkata, kalau itu adalah engkau, suruhlah aku berjalan berjumpa dengan engkau. Hebat sekali saudara. Kata Tuhan, ayo silakan. Dan betul, Petrus turun dari perahu yang bergelombang itu dengan angin yang begitu hebat. Lihatlah Petrus bisa berjalan di atas air. Luar biasa saudara. Tetapi sayang sekali, pandangan matanya tidak kepada Yesus. Pada waktu angin deras, gelombang besar datang, dia tidak melihat lagi Yesus, tapi dia melihat deru angin yang begitu keras. Dia pikir pasti aku akan tenggelam. Jadi tidak lagi terarah sama Tuhan. Lalu mulailah dia tenggelam. Untung Yesus ada, dia tarik dan Petrus selamat. Banyak sekali hal yang kita lihat dalam Alkitab tentang Petrus ini. Dan dia juga, waktu Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, tidak lama lagi aku bersama-sama dengan kalian, karena aku akan diserahkan kepada orang fasik, dan aku akan dianiaya, aku akan disiksa, namun aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu Petrus mendengar itu, dia pegang tangan Yesus, dia tarik ke belakang dan berkata, jangan sekali-kali hal itu terjadi padamu. Petrus bisa ngapit tangan Yesus, menarik dia ke belakang. Tuhan melihat itu, diperlakukan seperti itu. Tuhan katakan, engkau hanya berpikir tentang pikiran manusia. Hanya engkau, hai iblis.
sampai Tuhan sebut dia iblis. Enyah engkau. Petrus sebetulnya tujuannya membela. Jangan sampai engkau akan disiksa, dianiaya, apalagi mati. Jangan, jauhkan itu. Mungkin Petrus dengan gagahnya berkata, aku akan selalu ada bersamamu. Tidak akan mungkin hal itu terjadi. Banyak sekali hal yang kita lihat tentang Petrus. Waktu mendekati Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan suruh mereka berdoa. Tuhan Yesus berdoa 3 session. Tuhan katakan, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Tuhan Yesus balik berdoa session pertama, tidur. Tuhan katakan, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Pergi lagi Tuhan berdoa. Balik lagi, ada baik turun lagi. Sampai ketiga kali Alkitab katakan. Bahkan pun yang sangat mengagetkan kalau kita baca di dalam Alkitab. Petrus pada waktu Yesus dibawa kepada imam besar Kayafas, waktu masih pagi sekali, udaranya masih sangat-sangat dingin waktu itu. Waktu itu ada seorang wanita yang ada di daerah itu, di imam besar Kayafas rumahnya. Lalu itu anak gadis berkata, wow, kaulah orang yang bersama dengan dia kan? Petrus katakan, tidak, aku tidak kenal dia. Lalu berjalannya waktu, mungkin berapa jam, setengah jam barangkali, ada lagi orang yang melihat, wah ini muridnya Yesus ini yang sedang diadili oleh imam besar. Lalu berkata, hei, bukankah kau itu adalah muridnya? Petrus lagi berkata, oh, aku tidak mengenal dia. Sampai ketiga kali ada seorang lagi yang berkata, bukankah engkau bersama-sama dengan dia? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tidak kenal dia. Lalu ayam jantan dekat sini berkokok. Lalu genaplah apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Itu yang terjadi. Jadi perjalanan hidup dari Petrus ini pasang surut. Satu waktu tampil begitu gagah, begitu hebat, sangat berohani, sampai Bapa di surga memberikan rekomendasi kepada Petrus untuk memberitahukan siapakah ini Yesus ini. Dia begitu dekat sekali kalau kita lihat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dia begitu dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita baca di dalam ayat ini, Tuhan Yesus memberitahu Simon atau Petrus, lihat, iblis menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saya memikirkan ini lama-lama. Sekelas Petrus yang begitu dekat dengan Tuhan, tapi kok tidak luput daripada apa yang disebutkan dalam ayat ini. Lihat Petrus, iblis menuntut, terjemahan yang lain, iblis meminta dengan sangat. Dia meminta dengan sangat kepada Allah. Supaya apa? Supaya nih namanya Petrus ini sok jagoan rohani, sok hebat rohani, sok dekat dengan Tuhan, paling dekat dengan Tuhan. Iblis katakan, ayo Tuhan izinkan saya akan menampi dia.
supaya aku akan lihat sampai di mana imannya kepada Tuhan, sampai di mana percayanya kepada Tuhan, sampai di mana komitmennya kepada Tuhan. Jadi dalam ayat ini iblis minta izin kepada Allah. Jadi saudara-saudara, kita pun yang sudah menjadi orang percaya, umat ketebusan dari Tuhan, kita sudah menjadi milik dari Tuhan. Katakanlah kita pengikut Tuhan, anak Tuhan. Mungkin kita berkata, saya dekat dengan Tuhan. Ternyata makin dekat seseorang itu dengan Tuhan. Seorang Kristen, seorang anak Tuhan, makin dekat bergaul dengan Tuhan. Ternyata iblis tidak bergeming. Ternyata iblis tidak pantang menyerah. Dia minta, izinkan saya untuk menanti si Petrus ini. Dan Tuhan izinkan. Lalu disebutkan dalam ayat ini bukan cuma Petrus saja. Sebab di dalam ayat ini, Petrus, kalau engkau sudah insaf atau engkau sudah sadar, terjemahan lain, kalau engkau sadar bertobat, lalu engkau akan memberikan kekuatan kepada teman-teman. Jadi bukan cuma Petrus ini yang ditampik oleh iblis, tapi juga murid-murid yang lain. Ini memang pekerjaan daripada iblis. Dia selalu menuntut, dia selalu meminta untuk menampi kita. Sampai di manakah pengiringan kita kepada Tuhan? Kedekatan dengan Tuhan pun tidak menjadi alasan untuk iblis takut untuk menampi kita. Ternyata tidak. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Ayub pasal 1, di situ firman Allah memberitahukan tentang Ayub. Dia orang yang jujur, orang yang benar, atau orang yang saleh. Dia menjauhkan diri dari segala kejahatan. Dalam ayat berikutnya, maka di situ Tuhan berdialog dengan si iblis ini. Iblis, apakah engkau mengenal Ayub hamba-Mu? Apa jawab iblis? Oh ya, aku kenal dia. Bayangkan, iblis kenal si Ayub. Oh, memang dia kaya. Dia sangat kaya. Apa yang dia kerjakan memang diberkati oleh Tuhan. Bahkan engkau memakari harta bendanya, sehingga sulit bagi iblis untuk datang merusak segala kekayaannya, segala harta yang dia miliki, bahkan keluarganya. Itu yang iblis katakan kepada Tuhan. Engkau sudah makari kehidupannya, dia makin menjadi kaya. Tapi iblis berkata begini, tetapi jikalau engkau mengizinkan dijamah tubuhnya, dia pasti akan tinggalkan engkau, Tuhan. Dia pasti akan mengutuk engkau. Waktu iblis katakan itu kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata, oke, silakan. Seizin Tuhan. Hari itu juga semua kekayaan Ayub ludes, habis. Hari itu juga 10 anak-anaknya mati. Wow, Ayub jadi orang miskin. Anak-anaknya 10 mati. Berjalannya hari. Lalu Tuhan kembali berkata, apakah engkau mengenal hamba-Ku Ayub, hai iblis? Oh iya. Kalau dibahasakan mungkin begini, hartanya sudah habis, anak-anaknya sudah mati. Tapi engkau lihat apa yang dilakukan Ayub. Dia tidak mengutuk aku. Malah dia berkata, manusia lahir dari telanjang, dan dia juga akan mati dalam keadaan
masih memuji aku. Ternyata dia begitu saleh. Ternyata dia hidup benar, jujur, takut akan Allah. Lalu iblis lagi berkata begini, tapi Tuhan, kalau engkau menjamah tubuhnya, maka dia pasti akan tinggalkan engkau, dan dia pasti akan mengutuki engkau sebagai Allahnya. Waktu Tuhan dengar perkataan iblis, Tuhan, ya oke, silakan. Lalu saat itu kita baca di dalam Alkitab, Ayub didatangi dengan penyakit borok yang begitu hebat dari telapak kaki sampai di kepala. Rupanya begitu gatal sampai di Alkitab menulis dia ambil beling untuk menggaruk tubuhnya. Jadi sakit dan gatal mungkin sudah campur aduk dan dia begitu menderita. Alkitab mengatakan dia seperti bukan lagi manusia. Pembantunya membantu banyak meninggalkan dia. Lalu apa yang terjadi? Waktu istrinya melihat kondisi Ayub sudah seperti itu, masih duka cita memikirkan anak-anak meninggal, masih berduka karena kekayaan habis. Lihat engkau, kata istri Ayub, masihkah engkau beribadah kepada Allahmu? Lihat tubuhmu dari kepala sampai telapak kaki penuh dengan luka. Ayub berkata bahwa gila perkataanmu itu. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, lalu yang buruk kita tidak mau terima? Dengan kata lain, apa yang Tuhan lakukan itu terserah Tuhan. Terpujilah akan nama daripada Tuhan. Istri Ayub kecewa dan tidak menerima. Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Tetapi Ayub tetap tegar dan tetap kuat. Makanya di dalam Ayub 19 di situ disebutkan oleh Ayub, biar sampai hancur tubuhku ini, aku tahu penebusku hidup, dan aku akan menikah dia kembali dalam kondisi yang seperti itu. Ayub 23 ayat 10, Tuhan tahu jalan hidupku, dan kalau dia uji aku akan muncul seperti emas. Dibuat seperti itu, Allah izinkan harus Ayub alami itu. Apa Ayub menyerah? Apa Ayub tinggalkan Tuhan? Apalagi Ayub mengutuk Tuhan? Sama sekali tidak. Inilah sebabnya firman Allah menyebutkan Ayub seorang nabi, seorang percaya kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan. Meskipun segalanya didatangi kesukaran, didatangi kesulitan yang tidak ada bandingannya, tidak ada tarafnya, dia tetap pegang akan kebenaran daripada Tuhan. Maka itu sebabnya Allah memilih Ayub. Ternyata Ayub diberkati, tetap dia dekat dengan Tuhan, tetap dia memuji Tuhan. Ayub dalam kesusahan, Ayub dalam tidak ada harta, tetap dia memuji Allah. Ayub yang tidak ada punya anak lagi, tetap dia beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Sehingga di dalam Ayub pasal 42, Allah pulihkan Ayub, dan dikatakan Allah kembalikan kekayaan Ayub bahkan 2 kali ganda. Dia mendapatkan kekayaan jauh lebih besar daripada yang pertama. Awalnya dia sudah kaya, tapi sekarang ini Allah tambahkan 2 kali lipat. Dan Allah masih memberikan dia umur yang sangat panjang, sehingga dia masih melihat ada melahirkan lagi, ada 10 anak, 7 laki-laki dan 3 anak
dia anaknya perempuan begitu cantik. Tidak ada secantik anak-anak Ayub yang ada di daerah itu pada waktu itu. Dan Tuhan memberikan dia umur yang begitu panjang. Dia masih melihat cucu cecetnya, dia masih lihat. Dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, entah mungkin pada waktu kita sehat, entah mungkin pada waktu kita kuat, entah mungkin pada waktu kita lagi banyak berkat, entah mungkin kita lagi banyak rezeki, iblis akan selalu mencari cara bagaimana untuk bisa menggoncangkan iman saya dan saudara. Dia ingin menanti kita. Dia ingin lihat kemampuan iman kita. Ini yang iblis lihat. Iblis pantau. Sebagaimana Ayub, dia pantau terus jalan hidup Ayub. Saya dan saudara juga iblis pantau jalan hidup kita. Dia tahu kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kehebatan kita. Dia tahu keadaan kita, situasi kita. Dan iblis tidak akan berhenti. Tujuannya menggoncangkan kita, menanti kita, supaya kita dikatakan di dalam ayatnya yang ke-32, tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Tujuan iblis apa? Supaya iman kita menjadi gugur. Ini tujuan iblis. Tuhan mengizinkan kita diuji, tujuannya untuk membangkitkan semangat iman kita. Kita kuat di dalam Tuhan, tapi iblis sebaliknya tidak. Tujuan iblis menanti hidup kita. Tujuannya cuma satu, supaya kamu akan gugur iman kamu, supaya iman kamu menjadi lemah, supaya kamu menjauhi Tuhan kamu, supaya kamu meninggalkan Tuhan kamu. Itu tujuan daripada iblis, membuat iman kita kepada Tuhan menjadi lemah, membuat gugur iman kita. Sebab iblis tahu kalau iman kita sudah gugur, meskipun kita berKTP Kristen, tapi kalau namanya sudah gugur iman, ya sudah percuma. Dan Alkitab sudah memberitahu, pada akhir zaman ini banyak sekali iman-iman orang percaya akan berguguran. Dalam 1 Timotius 4 ayat 1, firman Allah sudah katakan, menjelang akhir zaman banyak sekali orang akan murtad meninggalkan Tuhan. Banyak sekali orang yang akan gugur imannya di dalam mengiring kepada Tuhan. Karena tantangan, kesukaran, kesulitan yang datang menimpa umat manusia, termasuk juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kesukaran yang sedang terjadi, penderitaan yang sedang terjadi, ada dua yang bermain di situ. Pertama adalah iblis. Dia bermain bagaimana supaya dia akan gugur, supaya dia akan meninggalkan Tuhan dengan goncangan-goncangan masalah ekonomi, penderitaan, kesukaran, kesulitan. Bahkan pun mungkin diberkati sekalipun, iblis tidak akan menyerah untuk menggugurkan iman kita. Tuhan kalau goncangan yang terjadi, seizin Tuhan untuk membuat iman kita bertumbuh, sehingga kita bagaikan emas yang dimurnikan, sehingga iman kita betul-betul tulus, murni, tulen di hadapan Tuhan. Nah, dalam ayat yang kita baca ini, apakah Tuhan tinggal diam? Ternyata tidak, saudara. Dalam ayat ini, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Tuhan telah berdoa. Tuhan sudah berdoa. Jadi sebelum si Petrus ini kena goncangan dari iblis, Tuhan sudah lebih dulu dikatakan, tetapi
telah berdoa untuk engkau. Ini pegangan kita, saudara. Jikalau kita dekat dengan Tuhan, iblis belum menggoncangkan kita, iblis belum menyerang kita, tapi Tuhan lebih dulu sudah berdoa untuk saya dan saudara-saudara. Kenapa Tuhan berdoa, saudara? Karena Dia tahu kita ini tidak mampu, kita ini terbatas kekuatan kita. Kita ini, saudara, tidak kuat menghadapi goncangan demi goncangan yang iblis berikan dalam kehidupan manusia, termasuk saya dan saudara. Tuhan tahu kalau aku tidak mendoakan mereka, mereka bisa lemah, mereka bisa putus asa, mereka bisa menyerah. Lalu kalau sudah seperti itu, tinggal tunggu waktu, iman mereka pasti akan gugur. Ini yang terjadi di dunia Kristen sekarang ini. Orang-orang Kristen yang jauh dari Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak suka bersekutu dengan Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak suka beribadah dengan setia kepada Tuhan, orang-orang Kristen yang acuh tak acuh sama Tuhan, orang-orang Kristen yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Saya berani katakan, tidak ada kekuatan menghadapi goncangan demi goncangan terjadi. Bagaimana Allah bantu mereka di dalam doa? Mereka sendiri sudah lemah, mereka sendiri jauh dari Tuhan, mereka tidak dekat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan berdoa buat mereka, memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan kekuatan, sedangkan mereka telah meninggalkan Tuhan dan firman Tuhan. Mereka tidak suka bersekutu, tidak suka beribadah. Makanya saya katakan sebagai hamba Tuhan, jangan kita coba-coba jauh dari Tuhan. Biarpun Tuhan berdoa untuk kita, sudah tidak mempan. So ada hukum yang mengatur. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka jamahan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan mampu menjangkau kita. Tapi maka oleh terus atur dengan Tuhan, jarang beribadah sama Tuhan, jarang bersekutu sama Tuhan, jarang mendengarkan firman Tuhan. Aduh, sulit sekali, saudara. Dikatakan dalam ayat ini, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ini Tuhan berkata kepada siapa? Simon Petrus. Bukan 1 minggu sekali ketemu dengan Tuhan, bukan 2 minggu sekali ketemu dengan Tuhan. Setiap jam, setiap menit dia ada bersama dengan Tuhan. Setiap saat dia bersama-sama dengan Tuhan. Dia bukan lagi dekat, sangat-sangat dekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Namun iblis tidak takut, iblis akan menanti dia. Tapi Tuhan berkata, Simon, ajak khawatir Simon, saya akan doakan kamu. Lalu doa Tuhan, apakah dahsyat? Tidak. Kalau Tuhan Yesus yang berdoa, apakah tidak ajaib? Apakah tidak hebat? Siapa yang bisa menghalangi doa Tuhan? Tidak. Banyak juga doa orang-orang Kristen seringkali mentok di atas, tidak tembus. Tapi kalau doa Tuhan, siapa yang menghalangi? Tidak ada. Doa Tuhan selalu naik. Aku akan mendoakan Petrus. Dengan kata lain, meskipun iblis telah meminta izin menggoncangkan imanmu, jangan takut. Aku berdoa untuk engkau supaya jangan gugur imanmu. Jadi kita bisa bandingkan, saudara. Sekelas Petrus saja yang dekat sekali dengan Tuhan masih ditampi oleh iblis. Lalu kita yang orang Kristen,
tidak serius sama Tuhan. Hukum Allah berlaku. Orang yang dekat dengan Tuhan, jangkauan tangan Tuhan juga akan begitu mampu untuk menolong, menjangkau saya dan saudara-saudara. Ada dua yang membela dan berdoa untuk kita. Kalau di dalam kitab Roma pasal 8, di situ firman Allah berkata begini. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini firman Allah katakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Iya, betul. Roh Kudus juga tahu kita terbatas. Kemampuan kekuatan kita terbatas. Makanya Roh Kudus dia akan membantu kita dalam ayat ini, ya, membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Lalu berikutnya, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa di surga. Dan siapa yang dibantu? Kita. Kita yang dibantu oleh Roh Kudus. Sebab kita seringkali sudah tidak berdaya, tapi karena kita hidup dekat dengan Tuhan, selalu hidup bersekutu dengan Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, Roh Kudus tidak tega. Dia tidak biarkan kita sendiri. Roh Kudus akan membantu. Karena kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu mau datang bersekutu dengan Tuhan. Orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Sangat mudah sekali jangkauan Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, Roh Kudus sendiri yang membantu kita, mendoakan kita kepada Allah Bapa di surga. Wow, hebat sekali saudara. Kalau Roh Kudus membantu kita di dalam doa, tapi Roh Kudus juga tidak sembarangan membantu. Tidak sembarangan membantu. Kalau dia kita tidak bertumbuh di dalam iman, kalau dia kita malas beribadah, kalau dia kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus membantu kita? Kita berdoa, Roh Kudus bantu saya, Roh Kudus tolong bantu ini saya, bantu saya. Roh Kudus dia akan berkata, kamunya sendiri tidak dekat dengan Tuhan, kamunya sendiri tidak suka dengar firman dan tidak melakukan firman. Bagaimana aku menolong kamu? Nah, ini perlu kita tahu supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang salah kaprah. Pokoknya jadi orang Kristen pasti selamat. Bukan. Saya masuk gereja pasti masuk surga. Belum tentu. Ada aturan-aturan di dalam firman Allah, hukum-hukum Allah yang mengatur bagaimana caranya kita supaya kita hidup berkenan, berlayak, dan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan tahu ada aturan-aturannya. Nah, kalau kita hidup sesuai aturan firman Allah, Roh Kudus dia akan selalu membantu kita di dalam segala doa kita. Bahkan dalam ayat ini dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus kalau berdoa saudara untuk kita, untuk saya dan saudara-saudara, dia doakan kita kepada Bapa di surga tidak main-main. Dia berdoa tidak cek-cekan. Dia berdoa tidak sambil main HP. Dia berdoa tidak lagi ngobrol. Dia berdoa tidak lagi dia fokus, tidak serius. Tidak. Roh Kudus saja mendoakan saya dan saudara. Alkitab katakan apa dalam ayat ini? Dia itu berdoa dengan apa? Keluhan-keluhan
engkau pantas menolong dia, engkau pantas memberkati dia, engkau pantas membela dia, sebab dia adalah anakku, dia adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa mengikut engkau dengan rajin dan dengan setia. Kapan Roh Kudus turun? Itu si iblis sehebat apapun, sekuat apapun iblis, dengan goncangan-goncangan yang begitu hebat sekalipun, dia tunduk kepada Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4. Di situ firman Allah katakan apa? Roh-roh yang ada di dalam dunia, semua roh jahat, roh setan, roh iblis semua kalah dengan roh Allah yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita lebih hebat dari dukun sehebat apapun. Iblis pun tunduk. Kalau Roh Allah, dia akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Siapa yang bisa lawan Roh Kudus? Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, jadi yang kedua, kita lihat yang berdoa dan membela kita masih dalam Roma 8 ayatnya yang ke-33 berkata begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam terjemahan lain, Yesus yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi pembela. Ya, dia jadi pembela saya dan saudara-saudara. Siapa yang akan berani menjerumuskan kita, menjatuhkan kita? Tidak ada. Sehebat apapun goncangan yang iblis taruh, tetap tidak ada di dalam genggaman dari Tuhan. Kita tidak akan gugur jatuh iman kita, tidak. Sebab dikatakan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah malah menjadi pembela kita. Dia akan terus membela kita sampai kapanpun. Saya baca dalam terjemahan lain, dia bukan saja membela kita, tetapi dia akan terus berdoa untuk saya dan saudara. Apa tidak komplit? Dia berdoa untuk kita, dia membela kita. Siapa yang berani melawan? Iblis tidak akan sanggup, iblis tidak akan mampu menghadapi kekuasaan Allah, kehebatan daripada Allah. Maka itulah sebabnya kalau kita kembali kepada firman Allah, bahwa lihat Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kita sekarang di gereja dengar firman, keluar, iblis sudah akan hadang kita. Dia siapkan menampi kita. Iblis tahu caranya menampi. Iblis akan berikan goncangan demi goncangan dalam diri kita, hidup kita, keluarga kita, apapun itu. Godaannya, rayuannya, segala macam. Iblis akan pergunakan. Tujuannya apa? Supaya iman kita gugur. Saya ulang-ulang kali mengatakan, akhir zaman begitu banyak orang Kristen gugur imannya, gugur imannya. Banyak yang terpanggil, hanya sedikit yang terpilih. Itu kata dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan tidak waspada, tidak siap, baru goncangan iblis menampi kita belum terlalu kuat, sudah menyerah. Ya sudah, tidak ada kekuatan. Kenapa tidak ada kekuatan?
Firman Allah yang ada pada kita hanya sedikit. Alkitab katakan firman Allah itu bagaikan senjata. Kita punya senjata kurang. Iblis datang, kita tidak mampu menghadapinya. Firman Allah bagaikan senjata Allah. Makanya kita harus banyak-banyak mendengar firman Tuhan, karena firman Allah itu bagaikan senjata menghadapi iblis. Bayangkan waktu iblis menggoda Tuhan Yesus. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Sudah lapar. Iblis tahu. Oh, Tuhan Yesus lagi lapar. Lalu dia datang. Kalau betul engkau anak Allah, maka jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Sebab iblis tahu Tuhan Yesus butuh makan, butuh roti. Sebab dia sudah berpuasa 40 hari. Lalu apa? Yesus diam? Tidak. Yesus berkata, telah tertulis di dalam Alkitab, manusia hidup bukan hanya dengan roti yang dimakan setiap hari, tetapi oleh firman Allah manusia itu bisa hidup. Iblis kalah, tapi iblis tidak menyerah. Dia bawa di atas hubungan baik Allah. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis. Ini iblis. Iblis berkata, karena ada tertulis di dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur, sebelum engkau jatuh ke tanah, malaikat sudah menopang engkau. Hebat juga iblis bisa tahu firman Allah. Jadi jangan coba-coba, iblis juga tahu firman Tuhan. Lalu, apakah Tuhan berkata, oh hebat banget iblis pakai firman Allah segala? Tidak. Tuhan Yesus jawab pakai apa? Pakai firman Tuhan. Telah tertulis dalam Alkitab, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Kalah iblis. Iblis tidak tinggal diam. Dia bawa di gunung yang tinggi. Lalu dia perlihatkan kepada Tuhan, nih semua isi dunia, emas, perak, tembaga, permata, seluruh kekayaan ini aku akan berikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Apa kata Tuhan? Tuhan pakai logikanya sendiri. Tuhan pakai firman Allah. Ada tertulis yang harus disembah dipuji adalah Tuhan Allah itu sendiri, bukan engkau. Lalu iblis pergi. Yesus digoda, tapi dia punya firman Tuhan. Nah, kan saya saudara digoncangkan oleh iblis, digoda, diraih oleh iblis. Lalu kita tidak punya firman, tidak ada senjata untuk menangis. Ya wis, kali gugur baik. Kenapa? Kita punya firman Tuhan. Mungkin dengan firman Allah masuk di kiri, keluar di telinga kanan, tidak meresap di dalam hati. Iblis akan menggoncangkan gereja Tuhan akhir zaman. Dia sudah diberikan izin. Kita tidak bisa hadapi dengan kekuatan kita. Oh, saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Tidak. Saya sudah begini, begitu. Tidak. Dia tidak berhenti menggoncangkan kita. Tujuannya satu, menggugurkan iman kita. Tapi kita lihat di dalam Alkitab, memang iblis sempat membuat Petrus goyah. Tetapi kalau kita baca sejarah daripada Petrus, meskipun dia telah menyangkal Yesus, tapi pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka semua pergi ke Galilea, melarikan diri karena takut di Yerusalem. Yesus menyusul mereka. Mereka sedang menangkap ikan di danau Galilea. Mereka putus asa, kecewa. Yesus telah mati. Tapi waktu itu Yesus, dia datangi mereka di tepi danau. Lalu Tuhan berkata, apakah ada ikan yang kamu sudah tangkap? Mereka katakan tidak.
53 ekor. Lalu waktu mereka lihat itu, murid yang lain berkata, mereka ada 7 murid di danau. Wah, dia adalah Tuhan. Lalu Petrus, dia berenang kurang lebih 100 meter dari tempat perahu, berenang. Dia lihat Yesus sedang membakar roti dan meminta ikan untuk dibakar untuk sarapan bersama-sama dengan dia. Setelah itu Tuhan berkata secara khusus kepada Petrus, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, Tuhan tahu aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan tidak puas. Tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada manusia lain, teman-teman? Petrus jawab, iya, aku mengasihi engkau. Tuhan tidak puas. Tuhan ingin mencari tahu sampai ke dalam hatinya, supaya dia itu memiliki kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban, mati sekalipun. Dia tanya untuk ketiga kali, dan Petrus sedih menangis. Tuhan, engkau tahu aku betul-betul mengasihi engkau. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kalau seperti itu, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan memberi tugas yang berat kepada Petrus untuk mengembalakan domba-domba. Tapi engkau harus dulu memiliki kasih agape. Kasih itulah yang akan membuat engkau tidak takut. Kasih itulah yang akan membuat engkau menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Meskipun penderitaan iblis menggoncang sehebat apapun, karena kasih agape lebih besar dari apapun juga. Lihatlah Petrus 10 hari setelah Yesus naik ke surga, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus yang penakut, dia turun dari kamar loteng Yerusalem. Lalu dia berkata, kami bukan mabuk, tapi demikianlah janji firman Allah dalam kitab Yoel pasal 2, bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap orang percaya. Dan saat itu 3.000 orang yang dibaptis, percaya, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat endingnya daripada Petrus, dipakai oleh Tuhan. Memang yang masih kurang pada dia, sebab dia itu masih penakut, dia suka ada sopute, dia masih begitu. Tapi setelah dia dipenuhi dengan kasih agape, setelah dia dipenuhi dengan kasih Roh Kudus, dia menyala-nyala di dalam Tuhan. Dia tidak takut menderita, bahkan dia tidak takut mati sekalipun. Itu yang Allah inginkan dalam hidup saya dan saudara. Kristen akhir zaman, kita akan melewati begitu banyak kesukaran dan penderitaan, akan menguji kita sejauh mana iman kita. Iblis mau gugur iman kita. Tuhan mau supaya kita bertumbuh dan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Bahkan pun kalau kita lihat di dalam sejarah gereja, terakhir kali Petrus sudah sangat tua. Dia mengunjungi istrinya yang bernama Perpetua. Dia lari ke sini, lari ke sana, dikejar-kejar oleh tentara Romawi, sebab mereka sudah tahu ini Petrus ini seorang hamba Allah, hamba Kristus yang hebat, membuat banyak orang bertobat. Ini namanya Petrus. Lalu dia kunjungi istrinya di Roma. Lalu habis itu dia masuk lagi bersembunyi di hutan. Di perbatasan desa dia melihat Yesus dengan salibnya. Ada penglihatan lihat Yesus yang sudah mati demi untuk dosa umat manusia. Lalu dia mendengar Yesus berkata, Petrus, engkau mau kemana?
tidak menjawab. Malu melihat itu. Yesus yang kudus, Yesus yang Allah, Yesus yang benar mati untuk umat manusia, untuk saya. Dia balik. Paginya orang datang dan menangkapnya, dan hukumannya cuma satu, harus disalib. Tapi pada waktu dia akan disalib, dia berkata begini kepada prajurit-prajurit Romawi, kalau kamu menyalibkan aku, jangan salibkan aku seperti Tuhan Yesus, kepala di atas. Salibkan aku terbalik, kepala di bawah, kaki ada di atas. Pantas aku harus diperlakukan seperti itu. Dia tidak takut sampai tetes darah terakhir, sampai dia mati. Dia mati dalam kemuliaan. Dan Yesus memang sudah memberitahu dia di dalam Yohanes 21, Petrus, nanti engkau akan mati, tetapi kematianmu itu akan membawa kemuliaan bagi Allah. Sehingga sejarah gereja mencatat bagaimana Petrus menjadi seorang rasul yang tinggi, yang kuat, mempertahankan imannya, diguncang kancing sebegitu rupa, tidak pukul sedikit pun. Malah waktu dia mati, dia katakan, salibkan aku dengan kepala di bawah. Dan itu tersebar di Eropa. Petrus mati dengan kepala di bawah demi Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita lihat perjalanan hidup Petrus, begitu juga saya dan saudara. Kita akan dihadapi dengan berbagai tantangan. Kalau kita tidak kuat iman, kita akan gugur iman kita. Mari, supaya bagaimana kita punya iman tetap teguh, banyak beribadah, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak mendengarkan firman Tuhan, minta Roh Kudus menguatkan kita, sehingga goncangan yang iblis berikan sehebat sekuat apapun, kita tetap tegar, kita mampu, kita kuat, bahkan sampai menghembuskan nafas terakhir sekalipun kita berkata, haleluya, puji Tuhan, namaku sudah tertulis dalam buku kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kita berdiri sama-sama. Haleluya. Gloria haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Namaku sanalah dalam buku kehidupan kekal, dan hanya suci dan dalam dosaku, oh sayangkan namaku di sana. Menghadapi dunia akhir zaman ini, iblis mau kita lemah oleh goncangan-goncangan yang sedang terjadi, seperti yang kita lihat sekarang dan rasakan sekarang ini. Iblis mau kita menyerah, iblis mau kita mundur, iblis mau iman kita gugur. Tapi ingat, kalau nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan, biarlah itu tetap tertulis. Haleluya. Nanti satu kali kelak kita dipanggil nama kita untuk masuk ke dalam surga yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oh namaku, oh selama-lamanya.
Jangan sampai kami mundur di hadapan-Mu ya Bapa. Karena saat-saat ini Tuhan, kami sedang melakukan pertandingan Tuhan, sedang menuju ke finish yang terakhir ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, kuatkan kami terus, supaya kami jangan loyo Tuhan untuk datang kepada-Mu ya Bapa. Dan sampai kami Tuhan tidak bersungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa, karena keselamatan hanya ada daripada-Mu ya Tuhan. Kami ingin Tuhan nama kami terdaftar di hadapan-Mu ya Tuhan, karena sibuk kami Tuhan, kami akan dibawa ke sana semua ya Bapa. Firman-Mu siang hari ini Tuhan sungguh benar, sudah menegur kepada kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu ini Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kami ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tapi jangan sampai untuk menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu ya Bapa. Karena dari firman-Mu itu Tuhan sungguh benar buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya Tuhan sebentar kami mau memberikan korban persembahan Bapa. Pilih tangan-tangan kami, balas sesuai janji daripada firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi. Dalam nama Yesus, haleluya.